Halo, perkenalkan nama saya Delvina Manuhae dengan NIM 2001040018 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologinya. Dengan kompetisi dasarnya yaitu 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 menyajikan hasil pengamatan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran: melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, dan menyajikan hasil pengamatan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan secara benar dan tepat untuk menumbuhkan kreativitas. Indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1 menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3.2.2 menjelaskan sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 3.2.3 menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Tipikal psikomotorik. 4.2.1 mengamati perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. 4.2.2 mempraktikkan salah satu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama reproduksi pada tumbuhan, kedua teknologi reproduksi pada tumbuhan, ketiga reproduksi pada hewan, dan keempat teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi ini dibagi atas dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama, reproduksi secara seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuanya, kecuali jika terjadi mutasi. Pada tumbuhan berbiji, calon individu baru dikemas dalam lapisan proteksi yang juga berguna sebagai cara penyebaran. 2. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada 3 macam teknologi reproduksi pada tumbuhan yang bisa diterapkan, antara lain hidroponik, kultur jaringan tumbuhan, dan vertikultura. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara, nutrisi bagi tanaman. Dalam teknik ini, kebutuhan air lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah, sehingga cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Kedua, kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan metode yang bertujuan memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, ataupun organ. Teknik kultur jaringan ini memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Bagian pada tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Ketiga, vertikultura. Vertikultura merupakan teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal, baik di dalam maupun di luar ruangan. Teknik vertikultural ini tidak hanya mampu menghemat ruang, tetapi metode ini juga bisa berfungsi sebagai penghijauan yang mudah diterapkan. Metode vertikultural ini cocok atau pantas diterapkan di daerah perkotaan dan di permukiman penduduk yang memiliki lahan terbatas, sehingga bisa mendapatkan suasana yang lebih segar dan asri. Selanjutnya, reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Pertama, perkembangbiakan secara seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi.
Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkatan rendah atau tidak bertulang belakang invertebrata dan sebagian kecilnya vertebrata. Selanjutnya ada teknologi reproduksi pada hewan. Ada dua macam teknologi reproduksi pada hewan, yaitu inseminasi buatan dan cloning. Pertama, inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan cairan sperma dari hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Cairan sperma dimasukkan dengan cara disuntik. Dengan cara ini sangat memudahkan hewan untuk bisa menghasilkan anak karena hewan jantan tidak harus kawin dengan hewan betina secara langsung, sehingga hewan betina bisa menghasilkan anak tanpa bertemu dengan hewan jantan. Kedua, cloning. Cloning adalah teknik reproduksi secara aseksual pada hewan, artinya tidak melalui tahap fertilisasi. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh. Individu anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan ciri yang sama persis dengan induknya. Misalnya, jika sel yang digunakan untuk cloning berasal dari hewan betina, maka individu anakan yang dihasilkan juga hewan betina. Terima kasih sudah menonton, semoga media pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.